mengikuti Al-Quran dan Sunnah, sesuai pemahaman Salafus Shalih. Mendidik tanpa melarang, petunjuk Nabi dalam mendidik oleh Hafsan El-Hadi El-Cemped. Pola pendidikan yang keliru, di antara contohnya pendidikan dengan menghindari kata jangan. Sekilas terlihat logis dan bijak, tetapi ternyata menjerumuskan. Konsep pendidikan ini bukanlah berasal dari Islam, tetapi justru dari ilmuwan kufar. Pendekatan pendidikan anak tanpa melarang banyak dipengaruhi oleh berbagai teori parenting dan psikologi perkembangan, bukan dari satu pencetus tunggal. Namun beberapa tokoh yang berperan dalam konsep ini antara lain. 1. Maria Montessori. Mengembangkan Montessori Method yang menekankan kebebasan anak dalam belajar dengan bimbingan bukan larangan. Mendorong eksplorasi dan pembelajaran alami berdasarkan minat anak. 2. Jean Piaget. Ahli psikologi perkembangan yang menjelaskan bahwa anak belajar melalui pengalaman dan interaksi dengan lingkungan. Menekankan pentingnya pengalaman langsung daripada sekadar aturan ketat. 3. Alfie Kohn. Penulis buku Unconditional Parenting yang menolak penggunaan hukuman dan larangan kaku. Mengedepankan pendekatan yang lebih empatik dan berbasis kerja sama dengan anak. 4. Jasper Gould. Mengembangkan konsep family coaching yang menekankan hubungan setara antara orang tua dan anak. Padahal dalam Islam kita kenal istilah amaruf dan nahi mungkar, menyuruh kepada yang baik dan melarang dari yang mungkar. Hal ini supaya anak didik kita mengerti aturan, mana yang seharusnya dan mana yang tidak boleh, mana yang baik dan mana yang tidak baik. Jika anak-anak tidak dilarang atau tidak dikenalkan dengan aturan yang bersifat larangan sejak kecil, maka mereka cenderung akan berpikiran liberal tanpa aturan. Dan orang-orang sekitarnya akan kewalahan menertibkannya, walaupun bagi kedua orang tua memaklumi saja atau bahkan minta dimaklumi kepada orang lain. Yang terjadi ketika mereka masuk dalam ruang masyarakat luas, mereka akan liar dan tidak bisa ikut regulasi yang berlaku, terjadilah kekacauan, kenakalan, kejahatan, dan berbagai penyimpangan. Adapun di dalam Islam, lihatlah rekomendasi Allah kepada Luqman dalam mendidik anaknya. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepadanya, "Wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezalim yang besar." Surat Luqman 30. Beliau menggunakan kata jangan yang diiringi dengan proses memahamkan. Hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Aku mendengar Rasulullah bersabda, janganlah kalian makan dengan tangan kiri, karena setan makan dengan tangan kiri. Muslim No 2020. Dan banyak sekali contoh-contoh pendidikan Rasulullah dengan menggunakan kata jangan. Semoga bermanfaat dan jangan tertipu dengan pola pendidikan kufar. Contoh-contoh redaksi kalimat Rasulullah Zizu dalam melarang. Disusun oleh Hafsan El-Hadi, MP. Sebagian dari para pendidik di zaman modern, atau sebagian orang tua tampaknya merasa alergi dengan kata-kata, atau kalimat yang mengandung larangan di dalam mendidik generasi penerusnya. Sehingga mereka lebih memilih untuk meminta pemakluman dari orang lain. Maklum ya, namanya juga anak-anak, maklum ya masih kecil. Padahal alangkah baiknya jika anak-anak tersebut dilarang terlebih dahulu ketika ia melakukan kesalahan. Padahal, kalimat larangan memiliki ragam dan variasi yang bisa disesuaikan dengan tingkatan pemahaman sang anak, atau tingkat kesalahan yang mesti dicegah. Rasulullah Ziu memiliki berbagai cara dalam melarang sesuatu, tergantung pada konteks dan tingkat keharamannya. Berikut beberapa bentuk redaksi yang beliau gunakan dalam hadits. 1. Larangan langsung dengan kata jangan atau dilarang. Contoh. Jangan marah. Hadits riwayat Bukhari nomor 6116. Kami dilarang menjual buah sebelum tampak baiknya, matangnya. Hadits riwayat Muslim nomor 1535. 2. Pernyataan bahwa sesuatu haram atau tidak halal. Contoh. Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya mengharamkan wal beli kamar, bangkai, babi dan berhala. Hadits riwayat Bukhari nomor 2236. Muslim nomor 1581. Tidak halal harta seorang Muslim kecuali dengan kerelaan darinya. Hadits riwayat Ahmad nomor 20172. 3. Dengan ancaman. Contoh. Barang siapa menipu, maka ia bukan bagian dari kami. Hadits riwayat Muslim nomor 101. Allah melaknat wanita yang membuat tato dan yang meminta ditato. Hadits riwayat Bukhari nomor 5937.
Muslim nomor 2125. 4. Menunjukkan bahwa larangan itu membahayakan. Contoh. Sesungguhnya marah itu dari setan dan setan diciptakan dari api. Hadits riwayat Abu Dawud nomor 4784. Larangan Rasulullah selalu disampaikan dengan kebijaksanaan dan alasan yang jelas sehingga umat Islam bisa memahami bahaya atau dampak buruk dari sesuatu yang dilarang. 5. Menyatakan bahwa perbuatan tersebut termasuk dosa atau kezaliman. Contoh. Sesungguhnya termasuk dosa besar adalah seseorang melaknat kedua orang tuanya. Hadits riwayat Bukhari nomor 5973. Muslim nomor 90. Kezaliman itu akan menjadi kegelapan di hari kiamat. Hadits riwayat Bukhari nomor 2447. Muslim nomor 2579. 6. Menggunakan istilah bukan dari golongan kami. Contoh. Bukan dari golongan kami orang yang menampar pipi, merobek pakaian, dan meratap dengan seruan jahiliyah. Hadits riwayat Bukhari nomor 1297, Muslim nomor 103. Bukan dari golongan kami orang yang menyerupai selain kami. Hadits riwayat Tirmidzi nomor 2695. 7. Memberikan perumpamaan untuk menjelaskan bahaya perbuatan yang dilarang. Contoh. Perumpamaan teman yang baik dan teman yang buruk seperti penjual minyak wangi dan pandai besi. Hadits riwayat Bukhari nomor 5534, Muslim nomor 2628. Perumpamaan orang yang kikir dan yang bersedekah seperti dua orang yang memakai baju besi. Hadits riwayat Bukhari nomor 1443, Muslim nomor 1021. 8. Menunjukkan bahwa Allah tidak menyukai atau melaknat perbuatan tersebut. Contoh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai ucapan keji dan perbuatan keji. Hadits riwayat Bukhari nomor 3483, Muslim nomor 105. Allah melaknat pemakan riba, pemberi riba, saksi-saksinya dan pengkatanya. Hadits riwayat Muslim nomor 1598. 9. Menyebutkan akibat buruk dari perbuatan tersebut di dunia dan akhirat. Contoh. Maukah kalian aku beritahu dosa yang paling besar? Mereka menjawab, tentu wahai Rasulullah. Beliau bersabda, syirik kepada Allah dan durhaka kepada kedua orang tua. Hadits riwayat Bukhari nomor 2654, Muslim nomor 87. Barang siapa menipu, maka ia bukan bagian dari kami. Tipu daya dan kecurangan tempatnya di neraka. Hadits riwayat Ibn Hibban nomor 5710. Menggunakan kata sesungguhnya untuk menegaskan larangan. Contoh. Sesungguhnya jika seseorang melihat saudaranya sesama muslim dengan maksud menakutinya, maka Allah akan menakutinya pada hari kiamat. Hadits riwayat Abu Dawud nomor 5007. Sesungguhnya di antara manusia yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat adalah orang yang dijauhi manusia karena kejelekannya. Hadits riwayat Bukhari nomor 6032. Muslim nomor 2591. 11. Menggunakan kata celakalah sebagai peringatan. Contoh. Celakalah bagi orang yang berbicara lalu berbohong untuk membuat orang tertawa. Celakalah dia, celakalah dia. Hadits riwayat Abu Dawud nomor 4990, Tirmidzi nomor 2315. Celakalah bagi orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang. Quran Surah Al-Mutaffifin 1. 12. Menggunakan redaksi tidak akan masuk surga untuk larangan keras. Contoh. Tidak akan masuk surga orang yang memutus tali silaturahmi. Hadits riwayat Bukhari nomor 5984, Muslim nomor 2556. Tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada sebesar biji sawi dari kesombongan. Hadits riwayat Muslim nomor 91. 13. Menggunakan kata awaslah atau hati-hati untuk memberi peringatan. Contoh. Hati-hatilah kalian dari berbohong, karena bohong itu mengantarkan kepada kejahatan, dan kejahatan mengantarkan ke neraka. Hadits riwayat Muslim nomor 2607. Jauhilah prasangka buruk, karena prasangka itu adalah sedusta-dustanya perkataan. Hadits riwayat Bukhari nomor 6064, Muslim nomor 2563. 14. Menggunakan redaksi sejelek-jelek manusia untuk mengecam perbuatan tertentu. Contoh. Sesungguhnya sejelek-jelek manusia kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat adalah orang yang dijauhi manusia karena kejahatannya. Hadits riwayat Bukhari nomor 6032, Muslim nomor 2591.
Sesungguhnya seburuk-buruk pemimpin adalah yang kejam dan bengis. Hadits riwayat Muslim nomor 1830. 15. Menggunakan redaksi aku berlepas diri sebagai penolakan terhadap perbuatan. Contoh. Aku berlepas diri dari orang yang menampar pipi, merobek baju, dan meratap dengan seruan jahiliyah. Hadits riwayat Bukhari nomor 1297, Muslim nomor 103. Aku bukan bagian darinya, dan dia bukan bagian dariku. Hadits riwayat Muslim nomor 1848. Yuk, belajar bagaimana menjadi pendidik yang bisa membentuk peserta didik kita agar memiliki disiplin yang baik, patuh kepada aturan, dan memiliki pemahaman yang lurus. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum.